Perkenalkan, saya Pia Fabdriasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi dan juga penerapan dan relasinya terhadap Pancasila. Komunikasi adalah proses pertukaran dan pemaknaan pesan dalam pikiran individu, antar individu maupun kelompok melalui interaksi sosial. Dalam komunikasi, penting untuk menentukan apakah suatu pesan yang disampaikan itu bernilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, terdapat 4 kriteria kebenaran yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa komunikasi yang terjadi itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang pertama adalah kebenaran korespondensi. Dalam kebenaran ini, terdapat 2 realitas yang berbeda di hadapan manusia. Yang pertama ialah pernyataan, kemudian kenyataan. Kebenaran ini berpandangan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila ia sesuai dengan fakta atau realitas yang ada di dunia nyata atau realitas empiris. Contoh penerapan dalam komunikasi yaitu dalam komunikasi media seperti jurnalis. Dalam penyampaian informasi, jurnalis harus menyampaikan informasi kepada halayak berdasarkan fakta dan kenyataan yang sedang terjadi. Misalnya penyampaian berita tentang bencana alam dan juga korban yang terjadi dari bencana alam tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pancasila seperti sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya penyampaian berita secara fakta, berdasarkan fakta, maka akan terciptanya masyarakat yang adil, beradab dan juga saling menghargai. Yang kedua adalah kebenaran koherensi. Kebenaran ini berpandangan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila tidak bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya sudah terbukti benar. Dalam kebenaran ini mengharuskan adanya konsistensi logis antara pernyataan dengan aksioma. Contoh penerapan dalam komunikasi, misalnya sebuah brand mempromosikan bahwa produknya itu merupakan ramah lingkungan. Maka dari proses pengiklanan hingga penjualan produk, mereka harus mempromosikan seperti halnya mereka ramah lingkungan. Namun apabila produk yang dijual tidak ramah lingkungan, maka ini akan menunjukkan ketidakkonsistensiannya sehingga dapat merusak reputasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan Pancasila seperti pada sila kelima, apabila konsistensi ini berlanjut, maka akan menciptakan kehidupan sosial yang adil bagi semua golongan masyarakat. Yang ketiga adalah kebenaran pragmatis. Kebenaran ini berpandangan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila ia memiliki nilai manfaat. Dalam hal ini tidak hanya berlaku pada dunia empiris, tetapi juga berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Menurut Carol Spears, seorang tokoh pragmatis, menjelaskan bahwa kriteria dasar kebenaran dalam pragmatis dapat dijelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda ini akan menghasilkan standar kebenaran yang berbeda juga. Kebenaran menurut seorang tidak selalu benar juga menurut orang lain, karena apa yang memuaskan bagi seseorang tidak selalu memuaskan bagi orang lain. Contoh penerapan dalam komunikasi, misalnya dalam komunikasi politik, terdapat pernyataan bahwa meningkatkan anggaran untuk pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Hal ini dapat dianggap benar karena dengan meningkatnya anggaran dapat memberikan manfaat seperti penambahan jumlah gaji guru, penambahan fasilitas pendidikan, dan juga bahan ajar sehingga kualitas dari pendidikan di suatu negara tersebut dapat meningkat. Hal ini berkaitan dengan Pancasila seperti sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, karena dengan saling memberi manfaat dapat mempererat hubungan antar warga sehingga terciptanya Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kebenaran performatif. Kebenaran ini berpandangan bahwa suatu dianggap benar apabila ia dapat menciptakan suatu realitas. Penerapan dalam komunikasi, misalnya dalam komunikasi politik, seorang pemimpin membuat pernyataan bahwa hari ini ia akan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Hal ini dapat dikatakan benar karena menciptakan realitas dengan tindakan nyata yang dapat mengubah situasi sosial. Hal ini sesuai dengan Pancasila, yaitu Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memberi tindakan perubahan yang nyata dapat mencapai keadilan sosial. Keempat kriteria kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatis, dan juga performatif dapat membantu menilai kebenaran suatu pernyataan. Dengan demikian, penerapan kriteria kebenaran ini tidak hanya membantu dalam
kualitas komunikasi, tetapi juga membantu dalam menciptakan tujuan utama Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan juga harmonis. Sekian dari saya. Bye.